Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dan masih bergabung bersama kami. Di sini ada kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak, dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, ini mau melihat sebenarnya dari proses persidangan yang sudah terjadi hingga saat ini seolah belum ada keterangan saksi yang secara langsung menyaksikan pelecehan di Magelang, tapi terus-menerus Verdi Sambo ini seolah bilang kalau ini adalah menjadi latar belakang dari pembunuhan yang ia lakukan terhadap Yosua Huta Barat. Nah, ada potensi kebohongan, dugaan kebohongan dari sejumlah saksi yang dihadirkan, termasuk juga terdakwa yang juga menjadi saksi. Kejagung pun juga bilang seperti ini, bahwa ada potensi kebohongan dalam mengungkap kasus ini. Nah, ini gimana Kang Asep, majelis hakim ataupun juga jaksa penuntut umum dalam menghadirkan ataupun menguatkan dakwaan-dakwaan yang sebelumnya sudah disebutkan begitu, agar memang kasus ini jelas terungkap apa motif dibalik dari pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo? Ya, yang pertama, kalau orang cerdas pasti bermain di dakwaan. Kalau orang culas pasti akan keluar dari dakwaan. Katakanlah sekali lagi, mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya, misalkan umpamanya yang melakukan tadi, ya maaf ya bahasa yang tidak senonoh tadi dilakukan, bahasa kasarnya tuh di kampung saya itu ya ikiciwir atau yoi belakbek gitu kan, atau apapun namanya, katakanlah pelakunya almarhum J, ya. Kalau orang cerdas tahu pasal 77 nggak mungkin diproses, apalagi tidak, gitu kan, ya. Nah, kan tidak, kan secara hukum orang bicara bukti kan, sepanjang itu tidak ada membuktikan itu peristiwa dan itu tidak jadi berkas, apalagi tidak divonis BHT, jangan ngomong masalah pelecehan seksual. Karena ya, kan misalkan orang terbukti melakukan korupsi, terbukti melakukan penyuapan, terbukti melakukan penggelapan, itu kan harus ada kualifikasi hukumnya. Jadi kalau selama ya pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak menjadi barang, ya nggak usah ngomong gitu. Nah, sekarang kalau itu arahnya sekarang dilarikan ke sana, kita paham sejak awal. Kita akan mengetahui ujungnya bahwa dia melakukan itu karena spontan, membela harga diri. Pertanyaannya justru mereka kejebak sendiri. Apakah tindakan ada orang melawan hukum dari tanda petik, ya, kalau katakan sekali lagi, mohon maaf sekali lagi, ya, dilakukan itu, apakah tindakan melawan hukum itu harus diselesaikan dengan cara melawan hukum? Ingat, ya, dia itu adalah kadipropam, polisinya polisi yang bukan memeriksa polisi salah. Loh, ketika ada polisi salah yang di bawah kewenangannya dia, bukan dikepret, bukan dilaporkan. Loh, sekarang mau bikin narasi di atas dakwaan yang dakwaannya adalah pembunuhan dan mau OJ. Loh, kok main-mainnya di situ terus gitu kan? Maka sering saya katakan, udahlah jangan ngomong sahwat, salah, kita sedang bicara mayat, ya. Jadi kalau sekarang masih bermain di situ, kemudian majelisnya, ya, sekali lagi ikut-ikutan, kalau sekali lagi ya saya nggak tahu gitu kan. Maka kalau sekolah baca SD dulu, belajar membaca. Kalau kuliah dulu kayak Martin misalkan langsung S2, ya itu akibatnya nggak bisa baca tulis. Tapi berarti ini ada potensi bahwa hakim masih akan mengulik bahwa apa motif daripada penembakan ini, artinya akan mengarah ke Magelang lagi. Ya, sejak awal saya katakan, yang tahu kenapa dia membunuh, ya, yang tahu ya aktor intelektual, tinggal tanya aja sama S atau sama PC, pasti jawabannya gitu, saya diperkosa, misalkan, saya ecikiwir gitu kan. Ya tapi kan harusnya pertanyaan dilanjut, ya kenapa kalau Anda diperlakukan tidak senonoh, dikiciwir, yoi belakbak gitu kan, kenapa harus dengan cara membunuh, ya? Itu kan pertanyaannya, kenapa harus dibunuh? Kenapa nggak dikepret gitu kan? Apalagi dia penegak hukum di atas penegak hukum. Ya artinya dia nggak cerdas kan, nggak ngerti hukum, nggak ngerti prosedur. Jadi sesalkan nih kalau dulu dia ngangkap kadipropam, ada apa ketika kadipropam ternyata yang, maaf ya saya katakan, di lingkungan institusi penegak hukum tuh, saya kasih contoh, Mahkamah Agung ada bawas isinya orang-orang para malaikat, orang-orang yang disegani, yang ditakuti karena dia ngerti hukum acara, ngerti penegakan hukum. Nah, kalau di tingkat institusi kepolisian mengangkat kadipropam, ternyata ketika di lingkungannya sendiri, ya katakan misalkan Yosua melakukan itu tinggal dikepret, dilaporkan, malah dibunuh. Kan aneh, justru itu memberatkan bagi diri seorang penegak hukum yang ngerti hukum. Justru semakin, kalau saya sekali lagi ya, semakin terjerembab. Kalau saya ikutin permainannya, maju terus, saya bilang kalau ya ada pelecehan seksual, kenapa? Tinggal ditanya itu.
Tapi saya yakin nanti akan keluar hukum adat. Nah, di dalam kelompok kami, saya seluruh suku bangsa di dunia pun pasti ketika istrinya diperlakukan tidak layak, pasti urusannya mati. Tapi karena dia sebagai penegak hukum tidak boleh lakukan itu. Negara ini kan negara hukum, ya, bukan hukum negara yang berlaku, tapi hukum dirinya ternyata yang berlaku gitu kan. Itu yang perlu dipahami. Kalau enggak, maka saya bilang ini kan kalau masuk lumpur semakin begini-begini, kan lucu. Saya justru pengen lihat di hari ini itu ya, ketika dia minta maaf. Ya, Bang Martin, ini kan sampai sekarang motif kunci dari pembunuhan ini kan belum terungkap sama sekali. Ini bagaimana pihak keluarga menanggapi hal ini? Apalagi kan karena orang-orang yang terlibat, yang kemudian juga bahkan yang sempat melihat kejadian langsung di Magelang saat itu juga seolah sampai sekarang masih ada yang ditutup-tutupi, bisa dibilang kayak gitu, kayak misalnya hasil dari lie detektor Kuat Ma'ruf ini diketahui berbohong, tapi ya seperti yang kata hakim bilang bahwa sekarang Kuat Ma'ruf ini juga terbukti masih konsistensi dalam berbohong, dan kemudian juga melihat dari kalimat ataupun juga kesaksian yang disampaikan oleh Ricky Rizal ini seolah juga masih ada yang ditutupi di situ, melindungi dirinya sendiri. Nah ini gimana tanggapan dari keluarga Yosua? Apakah mungkin ada saksi yang kurang yang juga bisa menjadi saksi kunci dari peristiwa untuk menerangkan peristiwa ini yang belum dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di sini? Ya, biasanya kalau dalam kriminal ya, Valen ya, untuk menentukan motif itu hanya didasarkan oleh keterangan para terdakwa atau tersangka dan juga saksi. Nah, namun dalam hal ini ya, sebenarnya para terdakwa ataupun tersangka sebelumnya itu sudah diberikan keleluasaan yang sangat luas ya untuk mendalilkan sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi. Nah, namun mereka kan terbukti ataupun terkonfirmasi melakukan suatu laporan palsu, lalu melakukan suatu rekayasa kasus. Namun pada saat terjadi SP3 terhadap dugaan kekerasan seksual tersebut, kan tidak stop di situ itu, Valentina. Polisi melalui Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu masih memberikan ruang untuk tetap diselidiki terhadap lokus tempus yang dipindah terhadap peristiwa kekerasan seksual yang awalnya di Duren 3 dipindah ke Magelang. Kita jangan pernah lupa bahwa ketika diperiksa ya seluruh terdakwa yang pada saat itu menjadi tersangka diperiksa menggunakan lie detector. Hasilnya apa? Di dalam surat dakwaan tidak ada tuh yang namanya motifnya ditentukan sebagai kekerasan seksual ataupun pemerkosaan, tidak. Jaksa itu sangat berhati-hati menuliskan surat dakwaan bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Putri itu hanya klaim sepihak yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Menurut saya itu sudah final. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh hakim di depan persidangan, baik jaksa penuntut umum juga penasihat hukum, lalu juga nanti disesuaikan dengan alat bukti yang lain, ya, sehingga nanti hakim bisa berani untuk memutus motif. Kalau motif menurut saya sudah jelas ya, kalau buat pandangan saya pribadi, adanya disinformasi yang disampaikan istri Verdi Sambo kepada Verdi Sambo. Nah, fakta yang sebenarnya terjadi, saya setuju dengan perkataan ini ya, Kabar Reskrim, hanya PC dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, tapi kalau saya lebih percaya sebenarnya informasi tersebut keliru. Yang benar adalah mungkin saja yang mau dilakukan kekerasan seksual itu adalah almarhum Joshua. Sehingga dia lebih baik dibunuh daripada kalau dia dilaporkan ke polisi dan Joshua memberikan kesaksian yang berbeda, itu justru akan membuat malu ya si pelapor maupun suaminya yang menjadi dipropam pada saat itu. Oke, artinya saksi yang dihadirkan sudah cukup menjelaskan terkait dengan peristiwa ini, tinggal keputusan hakim, begitu Bang Martin? Ataukah ada bukti-bukti yang sebenarnya masih kurang atau masih perlu dihadirkan di persidangan? Dari CCTV, kemudian dan lain sebagainya itu apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Ya kalau di Magelang kan katanya nggak ada CCTV, ya. Kalau kita mau menentukan motif ya, kecuali kalau kita mau menentukannya pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana masih panjang. Walaupun saya setuju dengan apa kata Kang Asep, sebenarnya sudah terbukti di 3340. Sisanya kan hanya pelengkap saja nanti. Keterangan ahli ya untuk menyesuaikan apakah memang benar ada penembak kedua dan ketiga, ya. Lalu apakah masih ada
perbuatan-perbuatan sadis yang lain yang belum terekspos di depan persidangan, itu kan hanya pelengkap-pelengkap aja. Tapi kalau mengenai siapa aktor intelektual, itu sudah terkonfirmasi. Nah, mengenai yang kembali lagi tadi di awal bahwa motif, saya pikir ini sudah selesai. Tidak ada saksi yang melihat. Dan saya perlu ulang lagi itu Valentina, ya, bahwa kalau kita mengaku diperkosa, itu dua hal yang paling penting. Nah, kalau undang-undang TPKS mengatakan bahwa memang satu saksi saja cukup, tapi harus didukung dengan visum. Kalau nggak ada visum nggak bisa, nggak ada itu pemerkosaan. Jadi itu hanya fitnah kalau tidak didukung dengan visum. Karena pemerkosaan itu delik material, harus ada dampaknya. Apa sih yang disebut dengan diperkosa? Adanya sexual intercourse atau penetrasi, ya, alat kelamin pelaku ke dalam alat kelamin korban. Nah, itu harus dibuktikan secara ilmiah. Kalau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu bukan pemerkosaan, ya. Makanya saya bilang terlalu jauh halusinasi dan halusinasi dari Ferdy Sambo dan Putri terhadap tuduhannya ini. Dan ini tuduhan serius, tapi karena sudah disampaikan berulang-ulang, walaupun yang bersangkutan sudah meminta maaf, ya akhirnya dalam pemberitaan ini ya harus kita tepis berulang-ulang juga. Demikian. Hasil visum sampai sekarang berarti nggak ada ya, Bang Martin? Nggak ada. Okay. Nggak ada itu. Jadi gini, ada salah satu pengacara terkenal ya, yang menolak membela mereka karena memang ketika ditanya, ya, mereka kan mengaku diperkosa, ya. Tapi ketika ditanya, mana dong, boleh dong saya lihat visumnya, nggak ada. Nggak jadi dibela. Oke. Oke. Berarti ini tinggal ini ya buktinya kalau terkait dampak psikologi yang sampai saat ini terus disampaikan pada oleh Ferdy Sambo terkait dengan istilahnya jika memang masih balik lagi motifnya ini dipancing dengan adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat. Ini apakah bisa dijadikan bukti juga, Kang Asep? Saya memang ingin bercanda ya. Tadi kalau Martin ngomong visum, sekarang pakai tes PCR atau antigen aja di tempat yang berbeda, mungkin bisa ketahuan, Bang Martin. Ya, bisa loh, tuh PCR bisa lakukan 24 jam atau antigen, cuma di tempatnya yang berbeda. Silahkanlah dikoreksi. Ya, sekali lagi, ya sekarang ini ya, Pak Ren, kita jadi lucu-lucuan gitu kan. Kan kita itu kan orang hukum itu, ketika di praktik pengadilan itu kan harus ada edukasi, harus ada pembelajaran. Ya, dan yang duduk itu kan orang-orang yang punya nama baik loh, ya. Tapi kalau sekarang diarahkan sekali lagi ulang-ulang, ya, bicara repil kali ya, diulang-ulang kartu gitu kan. Kita juga bosen gitu ngebahas. Nah, jadi harus ngomong apa lagi gitu. Apalagi saya dengan Martin ini kan tiap pagi ngomong, hanya dikiranya dukun kami berdua gitu kan. Ya, kan saya mau buka praktek karena kebetulan ada yang sudah meninggal dukun, ya kita buka praktek. Jadi saya kira udahlah, kasihan lah rakyat ini. Kalau mahasiswa saya udah sebenarnya udah ketawa semua gitu kan, ini bahan tertawaan gitu kan. Maka sama hari ini pengen lihat ya reaksi berdua ini, nanti mana yang tes kejujuran loh. Hari ini tuh ada tes sidang, ini ada tes ujian kejujuran, mana perwira ya, mana pengecut, itu aja kok. Oke, Kang Asep, kalau melihat dari proses persidangan ini sebenarnya ada batas waktu peradilannya nggak sih? Ya kita lihat bahwa keterangan saksi itu ada yang masih belum bisa meyakinkan oleh majelis hakim, dan bahkan majelis hakim pun sempat bilang kalau ini saksi ini besok harus dihadirkan lagi, saya minta kepada JPU. Nah itu sebenarnya ada batasannya nggak sih? Keyakinan kan soal keyakinan susah, ya, itu subjektif. Tapi kan dengan pernyataan hakim kemarin menegur RR, menegur KM itu udah ketahuan, ya. Nggak mungkin hakim nggak tahu, nggak yakin. Maka tadi istilah pelengkap-pelengkap itu sekarang pelengkap-pelengkap aja. Jadi lagi ngapain dipanggil-panggil lagi gitu kan. Hakim tinggal menilai mana yang berkesuaian. Contoh yang paling gampang, ya, soal penembakan setelah Eliezer. Itu kan 4 saksi, kan minimal hakim dua alat bukti kan, ya. Nah kita kaitkan Eliezer, Arif, kemudian Ridwan, Romer, itu kan bersesuaian ketika membicarakan soal senjata. Ya, hakim harus menarik kesimpulan, ngapain dia narik senjata padahal perintah untuk dihajar. Harusnya ketika Eliezer suruh dihajar malah menembak, ya, kalau saya komandan ya tembak aja sekalian Eliezer itu. Betul kan? Yang ngapain mas senjata untuk siapa? Ya, kan yang terkapar di situ cuma almarhum J kan. Siapa pelakunya? Kan gampang tinggal pilih yang orang 5 itu. Ya, RR menyangkal, KM menyangkal. Jadi
Sebenarnya cuma itu gitu kan. Kalau sekarang saksi mau dipanggil-panggil lagi, lah ini bukan acara pencocokan, ya. Hakim tinggal menilai dari beberapa alat bukti itu, kan di pengadilan itu hakim tuh hanya menilai kesesuaian. Soal ada tidak kesesuaian apalagi bohong, ruang hukum membuka kesaksian palsu, ya. Nah, jadi tinggal itu kok sebenarnya. Jadi sebenarnya sekarang tuh saya suka malu gitu. Orang yang nggak pernah belajar hukum tapi lebih paham. Tapi orang yang ngaku penegak hukum salah paham. Oke, Kak Asep, singkat saja, ini dengan melihat semua yang sudah terungkap di dalam meja hijau di persidangan, ini sebenarnya sudah berapa persen untuk kemudian majelis hakim bisa mencapai kesimpulan terkait kasus hukum ini? Sekali lagi, kalau saya hakimnya ya 100%, tinggal menjatuhkan apa maksimal. Yang saya berbeda dengan Mas Martin, ya kalau saya gua matiin deh, selesai urusan. Ya, aktornya. Mungkinkah Kang Asep bahwa sidang ini beneran bisa selesai di akhir tahun ini? Ya saya berharap. Saudara ini kan mau Natal, kalau kami mau Lebaran itu udah siap-siap sebulannya mau pulang kampung. Ngapain dilama-lamain? Ini kan di majelis juga yang Natalan, terdakwa juga banyak yang mau Natal. Umumnya lebih banyak yang Natalan loh daripada yang ikutin Idul Fitri kan. Udah cepetin aja lah. Ya kalau zaman saya itu masih muda tuh kalau nonton film begituan, rewannya dicepetin tuh, Pak Martin. Dicepetin aja loh, sudah saya ngapain nih? Ya nanggap orang-orang yang nggak jelas. Udah nanggap Asep Iwan aja main wayang golek gitu. Ya, kita lihat ya bahwa memang tinggal beberapa minggu lagi 2022 habis, tapi kalau melihat dari tahapan-tahapan dari proses administrasi hukum itu sebenarnya nanti masih banyak sekali yang ada di situ sebelum akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa. Nah, terakhir untuk Bang Martin, singkat saja, ini prediksi akan sidang yang berjalan nanti seperti apa? Apakah apa saja yang kemungkinan akan dicerca atau ditanyakan dari majelis hakim kepada para saksi yang dihadirkan, baik saksi terdakwa maupun juga saksi yang infonya nanti mantan Karo Provos Beni Ali ini juga akan dihadirkan. Ya, menarik ya, karena ini kan nanti kalau nggak salah Ferdy Sambo juga dihadirkan ya untuk diperiksa. Nah, dalam kesempatan ini Ferdy Sambo menjadi saksi mahkota dan ditanya oleh terdakwa. Ini seru ya. Kenapa? Karena kesempatan untuk menggali ya keterangan yang tidak sesuai antara para terdakwa ini, khususnya ya yang juga keras adalah aktor intelektual, itu dimulai dari Richard Eliezer. Saya hanya bisa menyemangati kepada para penasihat hukum. Saya juga meminta kepada hakim untuk pada saat bertanya ataupun menggali kebenaran itu melakukan azas yang sama ya, equality before the law kepada Ferdy Sambo. Jadi jangan sampai ada pembedaan dari cara penggalian kebenaran material nantinya, sehingga hasil dari pemeriksaan hari ini itu bisa menentukan untuk mengadili dan juga memutus perkara di akhir. Demikian, terima kasih. Baik, kita nantikan sidang ini dan kita kawal terus keadilan demi keadilan bagi semua pihak. Terima kasih sebelumnya narasumber kami hari ini Kang Asep dan juga Bang Martin. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Salam sehat selalu. Salam sehat. Saudara, kami akan kembali dengan informasi salah satunya mengenai pengesahan rancangan KUHP yang diwarnai interupsi yang memicu debat panas dengan pimpinan sidang saat sidang paripurna yang digelar di gedung DPR RI kemarin. Tetap bersama kami untuk informasi selengkapnya.